Pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart di XAUUSD khususnya. Kita akan coba untuk mereview tadi malam dan kita akan petakan probabilitas pergerakan satu hari ke depan. Di kemarin dari analisa yang kita sudah sampaikan, seller sudah turun lumayan panjang, bahkan tiga kali pancingan kita, 3 kali angka entry yang sudah kita sampaikan kemarin, yang ini yang masih ada. Kemarin kita sudah sampaikan di sana ada level psikologi, kemudian di bawah ada level psikologi juga, kemudian di bukaan di area warna merah dengan potensi untuk tekanan ke atas semakin kuat, tentu dengan catatan kalau sudah melewati level psikologinya. Namun demikian, ketika tidak melewati level psikologi, kita masuk posisi sell di 1767 dan 1767,21. Kemudian setelah nanti breakout atau setelah nanti dilewati, maka berikutnya harus menguji di area level psikologi. Ya, di sebelah kiri ada penolakan, maka kita jadikan sebagai level psikologinya. Kemudian kita hanya akan masuk sell kembali setelah breakout di sana. Ya. Kemudian kita kasih angka untuk entry di 1762,59 dan akhirnya juga turun kembali sehingga dua transaksi yang kita sampaikan tercapai dengan baik. Selanjutnya kita masuk di sell ketika melewati retracement, ya, dari dominannya buyer dan mulai turun. Di sana ada wilayah retracement. Kita baru akan entry sell ketika melewati retracement atau setidaknya breakout di sana. Sehingga angka yang kita sampaikan adalah sell di 1757,54 dan juga ternyata berhasil kita dapatkan profitnya. Nah, setelah itu baru kita lihat di bawah ada level psikologi, kemudian kita lihat penolakannya, kemudian mulai kekuatan momentumnya mulai berkurang dan sebagainya. Itu kembali ke kondisi dinamika pasar yang ada. Baik, selanjutnya pagi ini kita akan coba untuk memetakan pergerakan dan potensi ke depan kira-kira seperti apa. Sebenarnya pagi tadi mau saya review dan kita analisakan, tetapi sudah berjalan ada halangan yang membuat kita tidak bisa analisakan pagi, sehingga baru kesempatan kali ini bisa memberikan analisa untuk pagi hari ini. Tidak menjadi masalah. Yang terpenting begitu kita masuk, dilihat 3 candle terakhir sebagai pembacaan kita pertama, kemudian lihat 1 candle terakhir. Kalau kita perhatikan 3 candle terakhir ini dominan oleh seller, kemudian 1 candle terakhir ada penolakan buyer yang cukup kuat. Artinya masih didominasi oleh seller, tetapi perlu kita hati-hati karena ada penolakan, sudah ada penolakan di sana, dan ini berada di level psikologinya, level psikologi yang terdekat. Maka hati-hati, ketika dia tidak dilewati maka berpotensi akan memantul ke atas dengan alasan tentu ada penolakan sebelumnya, momentum makin berkurang, berada di level psikologinya. Artinya yang tadi 3 candle ini berjajar ke bawah, berarti sell masih berpotensi di sana, dan diwujudkan dengan turun sampai di angka 190, ya, di 1755,26. Artinya seller masih mencoba menekan kembali meskipun pada akhirnya ditolak oleh buyer. Dari candle ini apa yang bisa kita dapatkan? Karena kita membaca 3 candle terakhir tadi potensinya turun sudah ada, baru penolakannya naik, sehingga fokus kita ke buy dulu sampai benar-benar nanti dilewati level psikologinya.
Sehingga kalau nanti dia lewat, minimal kita bisa entry di area 1761,24 ya. Kita bisa entry buy di situ dengan harga 1761,24 ya. Oke, yang bawah ini kita buat level psikologinya dikasih warna kuning. Kemudian di sebelah kanan yang di atas kita kasih warna kuning untuk level psikologinya. Titik entry kita kasih warna hijau. Kalau nanti dia breakout kembali, dia melewati level psikologi yang tertingginya di 1762,94, maka kita bisa entry buy di sesudahnya. Ya, tentu kita menunggu betul-betul harus sudah breakout yang kuat di sana. Ya, kita hanya akan masuk kembali di posisi 1764,31, atau kita bisa turunkan sedikit ya biar nanti ada peluang yang lebih di 1764,07 ya, 0,07. Oke, arah utama yang kita bisa baca kemana kira-kira ya, tentu nanti mengikuti dinamika yang ada. Meskipun kita bisa baca arah pergerakan secara umumnya, ini masih konsolidasi, sehingga potensi dua-duanya masih ada, masih berada di tengah, marketnya masih berada di tengah, masih berpeluang dua-duanya ada. Ini masih di wilayah konsolidasi di tengah kecenderungan yang masih turun ya, maka ini berada di wilayah koreksi ya, masih koreksi ya. Kalau kita bermain jangka panjang, kalau kita bermain jangka pendek ya tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak usah terlalu jauh-jauh. Kita lihat yang wajar, pergerakan satu hari, ring satu hari, kemudian kita lihat yang terdekat di sana untuk kita ambil peluang yang ada. Kemudian ketika kuat naik nanti di level psikologi berikutnya ada di 1767, hati-hati di situ. Apakah nanti kuat atau tidak, kita perhatikan. Ya, kita lihat di situ. Nah, saya yakin ketika di area itu nanti akan ada penolakan, setidaknya akan ada koreksi di situ. Maka kita bisa ambil posisi sell limit di area itu di 1767,71 ya, sekitar itu. Kita mengambil koreksinya saja. Sebaliknya, ketika nanti dia tidak mampu untuk naik ya, perhatikan nanti area wilayah-wilayah pentingnya, level psikologinya. Kalau dia tidak mampu naik, dia bisa berpotensi turun kembali, dan jika breakout di 1755,32 tentu akan berpeluang turun jauh lebih kuat lagi, sehingga fokus kita ke sell lagi ketika nanti mulai seller muncul dan melewati 1755 atau setidaknya breakout di sana, sehingga kita bisa sell kembali di sini. Kita bisa ambil posisi sell berada di 1754,43. Ini desainnya di sini 1754,43 ya. Jangan lupa yang kita baca, yang kita berikan hanyalah sebagai probabilitas, semuanya tergantung kondisi dinamika pasar. Selalu perhatikan 3 candle terakhir, 1 candle terakhir itu karakternya seperti apa, perhatikan dan lihat, bandingkan di sebelah kirinya. Kalau dia punya berdampak besar, maka ikuti. Kalau dia tidak terlalu berdampak, maka ikut yang dominan di situ. Perhatikan juga level psikologi, perhatikan juga retracement-nya, sehingga ada kehati-hatian di sana. Ya, pastikan kita masuk ketika hanya
trigger itu terpenuhi, ketika syarat trading kita terpenuhi. Ya, jangan sembarangan kita entry tanpa ada dasar yang kuat ya, sesuai dengan gaya dan sistem trading kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, analisa hanya bagian dari satu proses untuk kita menemukan peluang yang terbaiknya. Namun demikian, kunci utama adalah satu, pengendalian diri, yang kedua adalah bagaimana manajemen risiko dan manajemen lotnya. Sejago apapun ketika kita analisa, kalau kita overload, kalau kita tidak memperhatikan batasan rugi, maka selama itu pula kita tidak akan menemukan titik stabil dan konsisten profitnya. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam profit dua arah.